Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonia Tuke, NIM 1520 2501 0402 33, LPTK IAKN Ambon, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, mata pelajaran Pengetahuan Alkitab, asal sekolah SMPTK Peter Middle Kopwat Nana. Terima kasih. Salam semua. Apa kabar semua hari ini? Luar biasa. Tuhan, kalau semua dalam keadaan sehat, Ibu juga sehat. Ya, jadi ini sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi bersama. Dan lagu yang Ibu sudah pilih adalah lagu ini, Yesus Sayang Padaku. Jadi kita menyanyi, setelah itu Ibu minta salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Yesus sayang padaku, 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Silakan salah satu peserta didik pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan kita guru, mari kita semua mengucapkan dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih, Bunda. Terima kasih untuk anak kita yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita melanjutkan kepada materi kita hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Aksenia Selam, Hadir Ibu. Antonia Kase, Hadir Ibu. Aldi Bemau, Hadir Ibu. Kapris Kisni, Hadir Ibu. Adela Liu, Hadir Ibu. Deku Anak Mofa, Hadir Ibu. Junel Sitoa, Hadir Ibu. Marlisa Tua, Hadir Ibu. Nita Faot, Hadir Ibu. Marsa Nope, Hadir Ibu. Mersiani Kose, Hadir Ibu. Neti Faot, Hadir Ibu. Nodi Faot, Hadir Ibu. Ordi Faot, Hadir Ibu. Pandi Kause, Hadir Ibu. Sarvistaniu, Hadir Ibu. Senya Faot, Hadir Ibu. Origenes Nisinasi, Hadir Ibu. Oma Soebala, Hadir Ibu. Wastitalan, Yunita Nisinasi. Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Kita langsung saja kepada materi kita hari ini. Sebelum kita memulai dengan materi kita, guru, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan latar belakang kitab Yesaya dan isi pesannya. Yang kedua itu menemukan nilai-nilai iman dan moral dari buah Yesaya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita lanjut, kita pemanasan dulu ya. Jadi kita pemanasan dengan soal pemantik yang akan Ibu berikan bagi kita semua. Ada 3
3 pertanyaan yang akan Ibu berikan bagi kalian semua. Jadi silahkan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengapa Yesaya disebut Nabi Pengharapan? Silahkan. Karena Yesaya melibatkan tentang datangnya Mesias yang membawa keselamatan, pengampunan, dan kemuliaan bagi umat yang berdosa. Iya. Terima kasih. Kita berikan jawaban pada soal pemantik yang pertama. Ya, jadi karena Yesaya menubuatkan tentang datangnya Mesias yang membawa keselamatan, pengampunan, dan pemulihan bagi umat yang berdosa. Itulah jawaban daripada soal nomor 1. Yang kedua, bagaimana Tuhan memulihkan umatnya yang berdosa? Silakan Sadis. Tuhan memulihkan dengan mengampuni dosa mereka, memperbaharui hati mereka, dan mengutus Mesias yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu jawaban dari pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana Tuhan memulihkan umatnya yang berdosa? Jadi sama seperti kita yang ada sekarang ini. Jadi kalau ketika kita melakukan kesalahan, sudah pasti bahwa Tuhan akan mengampuni kita atau memulihkan kita dari setiap dosa yang kita lakukan. Sama seperti umat Israel yang Tuhan lakukan buat mereka. Jadi ketika kita salah, pasti kita dapat diampuni. Tapi kalau kita sudah mendapat pemulihan, kita harus apa? Bertobat. Jadi yang ketiga, apa makna nubuat Yesaya bagi kehidupan kita saat ini? Silakan. Bahwa Tuhan selalu memberi harapan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Terima kasih. Tuhan selalu memberikan pemulihan atau pengampunan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Jadi jangan takut, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti ada pemulihan, pengampunan daripadanya. Yang penting kita hidup sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Jadi kita pindah lagi. Ya, kita masuk lagi ke bagian yang berikut itu, pengenalan kitab Nabi Yesaya. Ya, jadi Nabi Yesaya hidup dan melayani di Yehuda sekitar abad ke-8 atau kurang lebih itu 740 sampai 681 sebelum Masehi. Itu Nabi Yesaya hidup dan dia mulai melayani di Yehuda. Yang kedua, melayani pada masa pemerintahan Raja Uzia, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Yang ketiga, kitab Yesaya itu termasuk dalam kitab nabi-nabi besar. Jadi di dalam kitab nabi-nabi besar itu dia menegaskan kepada kita atau menegaskan kepada Yesaya untuk mengingatkan kepada umat Israel bahwa kita harus bertobat dari setiap dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Dan yang kedua itu menegaskan kepada Yesaya supaya sampaikan kepada bangsa Israel supaya hidup kudus, taat kepada perintah Tuhan. Yang berikut lagi, kita masuk kepada bagian yang berikut itu struktur kitab Yesaya. Jadi dari Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal 66 itu dia dibagikan dalam 3 poin penting. Yaitu yang pertama, atau struktur yang pertama, di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 39 itu dia menuliskan tentang pesan penghakiman dan peringatan bagi Yehuda dan bangsa-bangsa.
memberikan pesan kepada bangsa-bangsa Israel. Sudah kasih mereka peringatan supaya ketika mereka melakukan kesalahan, ada hal yang mereka harus siap untuk tanggung. Itu di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ke-39. Yang kedua, Yesaya pasal 40 sampai pasal yang ke-55. Itu dia menuliskan tentang penghiburan, janji pemulihan, nubuat tentang hamba Tuhan. Ya. Jadi itu di dalam kitab Yesaya pasal 40 sampai pasal 55. Penghiburan, janji pemulihan, nubuat tentang hamba Tuhan itu sudah ada semua di dalam kitab Yesaya. Bagian yang ketiga itu Yesaya pasal 56 sampai Yesaya pasal 66. Itu menuliskan tentang harapan, tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti itu. Setelah ini kita masuk lagi ke pesan utama kitab Yesaya. Jadi pesan utama dari kitab Yesaya itu ada berapa poin? 4 poin. Jadi yang pertama itu pertobatan. Ya, itu sudah mengingatkan kepada kita atau memberikan pesan kepada kita supaya kita bertobat. Itu di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Allah memanggil umatnya kembali kepadanya. Ya, jadi kita sangat bersyukur kalau kita punya Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan kesalahan atau kita berbuat salah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan memanggil kita kembali untuk kita datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu karena Tuhan luar biasa. Dia sangat mengasihi kita. Jadi dia memberikan poin yang pertama kepada kita atau pesan utama di dalam kitab Yesaya itu adalah pertobatan. Yang kedua, penghakiman. Penghakiman itu di dalam Yesaya pasal 5 ayat 20 sampai 24. Tuhan menghukum bangsa yang berdosa. Di sisi lain Tuhan itu adalah kasih sekaligus adil. Jadi Tuhan mengasihi kita, tetapi ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan punya keadilan bagi kita untuk kita siap mendapat hukuman. Ya, bangsa-bangsa Israel itu mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan hukum mereka. Kita yang ada sekarang pun demikian. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akan mendapat teguran atau hukuman. Contoh seperti kita yang sekarang ini, kalau kita di rumah, ketika kita melakukan kesalahan dengan kita punya orang tua, pasti kita dapat hukuman dari kita punya orang tua. Jadi sama halnya dengan Tuhan. Bagian yang berikut itu pengharapan dan penghiburan. Pengharapan dan penghiburan itu di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Itu dia berbicara tentang Tuhan tetap setia pada umatnya. Seperti yang tadi Ibu bilang bahwa Tuhan dia tetap setia. Tuhan adil bagi kita, tapi dia juga setia mengasihi kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita akan dipanggil, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita akan mendapat pengharapan yang baru daripada Tuhan. Yang berikut itu keselamatan melalui Mesias. Ya, yang berikut kita masuk kepada nubuat mesianis dalam kitab Yesaya. Nubuat mesianis dalam kitab Yesaya.
Itu di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu dia menuliskan tentang kata apa? Kata Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Immanuel artinya Allah beserta kita. Yang berikut Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Itu Mesias disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagian yang terakhir Yesaya pasal 53. Hamba Tuhan yang menderita untuk menebus dosa manusia. Seperti yang tadi kita sudah singgung bahwa dengan kesalahan kita maka Tuhan Yesus rela untuk disalibkan. Tuhan Yesus rela untuk disalibkan, menderita di atas kayu salib hanya untuk ya, kita masuk dalam penerapan kehidupan sehari-hari yang kita ada sekarang ini. Itu ada 4 poin yang Ibu siapkan bagi kita semua. Itu yang pertama, belajar setia kepada Tuhan di tengah kesulitan. Jadi melalui materi hari ini mengingatkan kita supaya ketika kita mendapat masalah, kita jatuh dalam kesulitan, kita tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita mendapat masalah, kita berpikir bahwa saya harus cari orang lain untuk membantu saya. Padahal kita tidak sadar bahwa di depan kita ada siapa? Tuhan Yesus yang mau untuk membantu kita, menolong kita. Ya, seperti itu. Jadi tetap setia dalam segala hal. Bagian yang kedua, hidup dalam pertobatan dan keadilan. Jadi ketika kita sudah setia, berarti kita harus bertobat dan taat kepada Tuhan Yesus. Atau di sini ada yang percaya lain selain Tuhan Yesus? Yang pasti kita semua yang ada di sini, kita hanya berharap dan percaya kepada Tuhan atau Sang Juru Selamat kita. Yang berikut menjadi pembawa penghiburan bagi orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita muncul ada di kita punya teman atau kita punya kawan, kita baru muncul dari jauh, kita punya kawan yang itu dia sudahkan. Jadi nanti dia seperti ini dan seperti itu. Tidak boleh. Jadi kalau kita dianggap bahwa kita adalah orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, berarti kita di mana saja kita punya muka harus berseri-seri. Kita jangan sampai kita datang bawa malapetaka untuk kita punya teman atau keluarga, tapi kita harus bawa penghiburan, menghibur, membawa damai kepada orang lain. Yang berikut, mengimani Yesus Kristus sebagai penggenapan nubuat Yesaya. Mengimani atau percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat itu sebagai penggenapan nubuat daripada kitab Yesaya. Seperti itu. Yang berikut, sebelum kita ice breaking, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, kita akan ice breaking. Namun sebelumnya, Ibu kasih kesempatan kepada kalian semua. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang ada yang Ibu sudah sampaikan tadi. Ada? Pas? Kalau pas, sebelum kita memulai dengan menyusun atau diskusi kelompok, kita ice breaking dulu. Semua sudah siap? Sudah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
kelompok, silakan kalian membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Sudah? Semua sudah duduk dalam bentuk kelompok? Jadi, kalau semua sudah dalam kelompok, berarti kita hari ini akan diskusi. Nah, diskusi yang akan kita lakukan itu, kita disuruh untuk menyusun pasal dalam firman Tuhan. Itu yang ada di dalam kitab Yesaya. Jadi ibu sudah siapkan di sini. Nanti ibu akan bagi per kelompok. Setelah itu kalian atau peserta didik siap untuk melihat ayat firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan menyusun pasal sesuai dengan ayat yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi setelah itu, setelah menyusun, kita akan presentasi. Kita akan presentasi di depan. Setelah presentasi, ya, di dalam presentasi itu kita akan temukan makna apa yang ada di dalam ayat tersebut. Jadi ibu akan bagikan per kelompok. Satu kelompok dapat 1. Ibu sudah siap-siap memang. Kelompok 1 semua sudah dapat diskusi. Semua sudah dapat diskusi. Sudah. Dan kalian diskusi menyusun pasal ayat firman Tuhan itu sesuai dengan petunjuk yang ada. Semua sudah selesai? Sudah. Semua sudah selesai. Kita akan presentasi di depan. Jadi kita akan maju di depan presentasi dan kita akan temukan makna apa yang kita temukan daripada ayat firman yang kita atau pasal yang kita sudah susun tadi. Bisa? Bisa. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Dipersilakan untuk maju di depan untuk presentasi. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk didiskusikan masih di depan. Makna yang kami dapat dari firman Tuhan Yesaya pasal 1 ayat 18 adalah yang pertama, Tuhan menawarkan keampunan penuh kepada mereka yang bertobat dan membuat kejahatan. Yang kedua, dosa-dosa yang merah seperti kemisi dapat menjadi putih seperti salju melalui pengampunan Tuhan. Yang ketiga, ayat ini mengandung pesan teologi yang mendalam mengenai kasih karunia Tuhan dan janjinya untuk memulihkan umatnya. Sudah. Jadi kita berikan hasil. Jadi kelompok 1 tadi menjelaskan tentang kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Itu dia berbicara tentang pengampunan dan keselamatan. Dan yang berikut itu pertobatan. Jadi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun dosa merah seperti kirmisi, namun akan berubah menjadi putih seperti apa? Jadi walaupun banyak dosa yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah lalai untuk mengampuni setiap dosa kita. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi kepada semuanya. Silakan kembali. Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2. Terima kasih. Jadi dari ayat
mengasihi kalian. Ya, jadi kita akan masuk pada bagian evaluasi. Ya, jadi evaluasi Ibu ada siapkan ini berupa post-test, berupa soal-soal yang akan kita kerjakan masih tetap dalam kelompok. Silakan siap kertas, siap ballpoint untuk kita mulai mengerjakan soal yang ada. Silakan semua siapkan kertas, ballpoint, karena setelah kerja akan dikumpulkan kepada ibu. Sudah? Sudah. Tulis. Semua tulis. Evaluasi, post-test, soal. Jadi kita semua harus kerja. Ibu ada siapkan soal pilihan ganda yang akan kita kerjakan bersama di sini. Sudah? Sudah. Nanti ibu baca soal dengan option, silakan kalian pilih jawaban yang menurut kalian tepat dan isi di situ. Ya. Nomor 1. Kitab Yesaya termasuk dalam bagian titik-titik. Option A, Taurat. B, kitab sejarah. C, kitab nabi-nabi. D, kitab hikmah. Sudah? Nah, sudah selesai, kita lanjut nomor 2. Kitab Yesaya termasuk dalam bagian titik-titik. Yang pertama, Taurat. Yang kedua, option B itu kitab sejarah. C, kitab nabi-nabi. Dan D, kitab hikmah. Sudah? Kerja masing-masing. Nomor 2. Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk melayani bangsa titik-titik. A, Mesir. B, Israel dan Yehuda. C, Babel. D, Asyur. Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk melayani bangsa titik-titik. A, Mesir. B, Israel dan Yehuda. C, Babel. D, Asyur. Sudah? Sudah. Nomor 3. Tema utama kitab Yesaya adalah titik-titik. Tema utama kitab Yesaya adalah titik-titik. A, kehidupan raja-raja Israel. B, janji keselamatan dan kedatangan Mesias. C, hukum Taurat Musa. Dan D, pembangunan Bait Allah. Tema utama kitab Yesaya adalah titik-titik. Sudah? A, kehidupan raja-raja Israel. B, janji keselamatan dan kedatangan Mesias. C, hukum Taurat Musa. Dan D, pembangunan Bait Allah. Sudah? Sudah. Nomor 4. Nama Yesaya berarti titik-titik. Nama Yesaya berarti titik-titik. A, Tuhan menyelamatkan. B, Tuhan memberkati. C, Tuhan mengampuni. Dan D, Tuhan mengasihi. Sudah?
sudah kita masuk nomor yang terakhir atau nomor 5. Nomor 5, dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6, Mesias disebut sebagai titik-titik. A. Anak Daud yang setia. B. Penebus dosa Israel. C. Penasihat ajaib Allah yang perkasa. D. Hamba Tuhan yang setia. Diulangi soal. Dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, Mesias disebut sebagai titik-titik. A. Anak Daud yang setia. B. Penebus dosa Israel. C. Penasihat ajaib Allah yang perkasa. D. Hamba Tuhan yang setia. Ulangi soal lagi. Sudah. Kalau sudah selesai, nanti kumpul di depan. Silakan tulis nama di situ kelas dan mata pelajaran hari ini. Sudah selesai, silakan kumpul di depan. Semua sudah selesai? Sudah. Oke, kalau semua sudah selesai, kita akan masuk ke kesimpulan kita hari ini. Jadi dari materi kita hari ini tentang kitab Yesaya, kita belajar banyak hal di dalam kitab Yesaya, mengingatkan kepada kita supaya kita hidup taat, setia di tengah kesulitan yang kita hadapi. Tantangan apapun yang kita hadapi atau kita dapatkan atau masalah, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita jangan mengandalkan diri sendiri, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan, keselamatan itu kita tidak akan peroleh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, materi hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita selalu berharap, setia, dan taat kepada Tuhan dalam melakukan hal apapun. Dan kita juga harus menjaga atau menjauhkan diri kita daripada hal yang tidak sesuai. Ketika kita melangkah salah, kita harus belok kembali kepada hal yang baik. Dan itu saja evaluasi atau kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Dan sekarang Ibu mau tanya kepada kalian semua, melalui materi yang kalian dapatkan atau yang kita pelajari hari ini, hal baru apa saja yang kalian dapatkan di dalam materi ini? Ada yang mau berbagi? Silakan. Hal baru apa yang kalian dapatkan dari materi yang Ibu sudah sampaikan kepada kalian atau dalam diskusi tadi? Ada yang mau sampaikan? Silakan. Karya penyelamatan dari dan yang berikut mungkin ada lagi, mungkin hari ini baru dia bilang, Ibu ini hari baru saya susun puzzle seperti ini, jadi saat itu hal baru buat saya atau seperti apa, silahkan. Mungkin ada yang mau sampaikan sesuatu, silahkan. Ada lagi selain Sardis? Pas. Di dalam pelajaran yang Ibu sampaikan
dan apa yang kalian dapatkan tadi atau kalian temukan di dalam materi ini? Semua baik-baik saja? Baik-baik saja, puji Tuhan. Kalau tidak ada kesulitan yang kalian hadapi dalam diskusi kelompok mungkin, atau materi yang Ibu sampaikan, mungkin kamu kesulitan tidak mengerti atau bagaimana, silakan bertanya. Pas. Kalau pas berarti minggu depan baru kita lanjut lagi dengan materi yang berikut, yaitu kitab Yeremia. Hari ini kita mulai dari kitab Yesaya dan minggu depan kita akan lanjut kepada Yeremia. Kitab Yeremia. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita ada tugas yang harus kita kerjakan. Tugas yang harus kita kerjakan di rumah itu adalah kita baca kembali kitab Yesaya yang tadi kita pelajari bersama. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Ayat 19, kita temukan makna dari ayat tersebut. Dan minggu depan sebelum kita lanjut kepada materi yang baru, Ibu akan periksa tugas yang ada. Bisa mengerti? Bisa. Sudah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akan pimpin kita dalam doa. Kita duduk yang sopan, lipat tangan untuk kita menutup pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Bapa. Kiranya apapun yang kami pelajari hari ini, biarlah kami boleh pakai di dalam kehidupan kami untuk masa depan kami nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai dengan aktivitas kami. Tuhan tetap memberkati kami, agar apapun yang kami lakukan semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih.